Para jamaah dan muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memasuki pembahasan kalimat hikmah yang ke-14. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan rahimahullah, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu duhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisihabil asar. Artinya wallahu a'lam bimuradih. Makhluk ini ya, masya Allah, alam ya, bil khusus dunia ini ya, itu semuanya gelap. Yang bisa meneranginya adalah ketika alam ini dipandang, kemudian pandangan itu disertai dengan zikir kepada penciptanya. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi, maka siapa yang melihat alam ini tidak disertai dengan menyaksikan, ingat, menyadari bahwa alam ini ada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala, au indahu, atau pada alam, au qablahu, atau sebelum alam ini, au ba'dahu, atau setelah alam ini, tidak ada ingatnya kepada Allah, tidak ada menyaksikan di situ kebesaran Allah, maka faqad a'wazahu wujudul anwar, wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisihabil asar. Orang tersebut telah tertutupi oleh adanya cahaya, tapi di sisi lain dia tertutupi dari ilmu ma'rifat ya, yang diibaratkan seperti matahari karena adanya benda-benda. Karena dunia ini, alam ini terdiri dari benda-benda. Nah, penjelasannya apa? Mari kita baca dulu, nanti kita jelaskan. Al-adamu dulmah wal wujudu nurun fal kaunu bin nadhari ila dhatihi adamun mudlimun wa bi'tibari tajalli nuril haqqi alaihi wa dhuhurihi fihi wujudun mustatirun. Summa ikhtalafa ahwalun nas hahuna faminhum man lam yashhad illa al-aqwan wa hujiba bidzalika an ru'yatil mukawwin fahadha taihun fid dhulumat mahjubun bisihabi asaril kainat wa minhum man lam yuhjab bil akwan anil mukawwin summa hum fi musyahadatihim iyyahu firaqun faminhum man syahadal mukawwin qabla al akwan wa haula hum alladhina yastadilluna bil mu'assari alal asar alladhina yastadilluna bil mu'assiri alal asar
wa minhum man syahadahu ba'dal aqwan wa haulahum alladzina yastadilluna bil asari 'alal mu'assir wa minhum man syahadahu ma'al aqwan ila akhirih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini bahwa dunia ini, alam ini gelap. Kenapa gelap? Karena menurut para ahli ma'rifat, ya, orang-orang yang sudah makom musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan dunia ini dianggap enggak ada. Kenapa? Mereka melihat paling tidak dari di kitab Syarah Al-Hikam, ya, disebutkan satu, dunia itu dulunya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Jadi Allah lah yang menciptakan semuanya. Kemudian yang kedua, dunia sekarang keberadaannya itu sangat bergantung kepada Allah, dan semua dalam kendali Allah, semua dalam pengaturan Allah. Dari perkara yang besar sampai hal yang kecil sekalipun, Allah semua. Yang besar misalnya seperti peredaran daripada matahari, bulan, bintang, ya, langit yang demikian luas tanpa tiang, gunung-gunung, ya, itu semua butuh semua kepada Allah. Pergantian siang dan malam, ini perkara besar nih. Hal yang kecilnya adalah sampai satu daun kecil yang jatuh dari dahannya, itu semua Allah yang atur. Allah ngasih rezeki kepada makhluk-makhluk yang kelihatan gede, sampai Allah ngasih rezeki kepada makhluk yang paling kecil, ya, itu Allah semua yang atur. Dua. Yang ketiga, makanya karena semua Allah yang atur, tanpa Allah ini semuanya tidak bisa, maka Allah lagi yang ada. Terus berikutnya ke depan, nasib alam ini bagaimana, nasib dunia ini seperti apa, maka semuanya akan dimusnahkan oleh Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan dihancurkan, semua akan dibinasakan. Ini alam semuanya ini, ya, oleh Allah. Maka kemudian kitab Al-Hikam mengatakan, kalau alam ini, khususnya dunia, ya, diciptakan oleh Allah, keberadaannya hari ini dikendalikan dan diatur sepenuhnya oleh Allah, kemudian besok-besok akan juga dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang tidak bisa mengenal Allah dunia sungguh amat sangat tergolong manusia yang hanyut dalam kegelapan. Seperti itu. Maka ketika kita melihat semua ciptaan Allah ini, harus dibarengi saat mata kita melihat, hati kita langsung mengingat, ya, kepada penciptaan Allah, kepada pengaturan Allah, kepada kekuasaannya Allah. Betapa semua ini lemah tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Jadi memang faktanya ada orang yang sampai tidak kenal Allah gara-gara ini alam, gara-gara ini dunia. Dan inti daripada kalimat hikmah yang hari ini adalah malam ini,
intinya adalah satu ya, jangan sampai dunia yang hina dan fana ini membutakan hati kita dari mengenal Allah Ta'ala, baik itu mengenal Allah sebagai pencipta ataupun sebagai pengatur ya. Dialah Allah yang maha sempurna. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan berfikir. Ini jangan sampai kita ini oleh dunia terhijab terus, nggak ingat terus, lalai terus kepada Allah. Jangankan ketika kita ada di pasar, di kantor, di jalan, sungguh terlalu. Ketika lagi sholat pun lalai, nggak ingat Allah. Sungguh terlalu. Ya, berzikirlah kepada Allah, baik saat kita sedang ibadah mahdhah ataupun sedang dalam aktivitas ibadah ghairu mahdhah. Jangan sampai tadi ya, di saat sedang berzikir pun baca la ilaha illallah nggak ingat kepada Allah, lagi sholat pun nggak ingat kepada Allah. Apalagi sekarang lagi zamannya sholat tarawih, masih banyak orang Islam yang sholat tarawihnya kencang-kencangan. Ada yang 23 rakaat 8 menit, gimana coba bayangannya. Sedang sholat pun tidak tumakninah, sedang sholat pun tidak mengingat Allah. Bisa dipastikan di luar sholatnya jauh lebih parah ya. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dunia ini dikumpulkan, karena tadi ya, nanti akan dibinasakan oleh Allah. Kan dua hubungan kita dengan dunia itu. Satu, kita lebih dulu meninggalkan dunia ya. Nanti susah payah orang sudah mengumpulkan sebanyak itu dunianya, yang dibawa cuma kain kafan sekian meter dan tempat kuburan cuma sekian meter, dan nggak ngefek, nggak ngaruh ya. Ada orang kaya ketika orang tuanya meninggal dunia, kemudian kuburannya dibikinkan gedung, harganya miliaran. Itu percuma, nggak ngefek. Tidak kemudian gara-gara bangunannya enak, lantas si mayit di alam barzah jadi enak. Enggak. Ingat, tidak. Atau sebaliknya, orang yang dikuburkan seperti di Tanah Suci Mekah, di Madinah. Enggak. Al-Fakir waktu itu melihat di Taman Pahlawan Badar, Masya Allah, kuburan sama sekali nggak ada. Jangankan bangunan ya, tembok nggak ada, cuma batu-batu aja, tanda kepala batu gitu. Itu kepanasan, kehujanan. Lantas di alam barzahnya bagaimana? Nggak ngaruh. Karena persoalannya adalah yang ngaruh di alam barzah itu adalah yang dia bawa menghadap Allah, sejauh mana iman dan amal solehnya, begitu ya. Jelas ya jemaah ya. Jadi yang paling pokok itu adalah keimanan kita, kesolehan kita, didasari dengan keikhlasan dan totalitas mencontoh Nabi. Itu yang dibutuhkan pulang nanti menghadap Allah. Nah, dunia bagaimana? Ditinggalkan. Iya, kalau ahli warisnya soleh, kalau tidak disalahgunakan. Nah, atau jadi sebabiyah keturunannya pecah, saling bermusuhan. Oleh karena itu orang kaya selagi hartanya ada, habiskan sekarang. Buat apa? Buat sedekah, buat infak, buat wakaf, ya.
semua aktivitas li'ilai kalimatillah. Tentang anak cucu bagaimana? Sudah dijamin rezekinya. Kadang orang kaya itu suka memikirkan jauh, 7 turunnya dipikirkan, padahal anaknya pun belum tentu ingat di saat dia mati. Nah ini dunia. Yang kedua, hubungan kita dengan dunia itu adalah atau kitanya masih hidup, dunianya hilang, entah kebakaran atau kena gempa atau apa. Dia lebih dulu meninggalkan kita. Alhasil jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, situasi inilah yang, pemahaman inilah yang harus kita senantiasa melekat ya di dalam diri kita, agar tadi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala terhijab sampai enggak kenal dengan Allah gara-gara dunia ini. Jelas ya, Mas? Ya. Nah, berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang dimaksud dengan mengenal Allah itu jangan mengenal Allah ala jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mengenal Allah hanya sekedar Allah Maha Pencipta, tapi tidak mengakuinya Allah sebagai pengatur dan yang menghukumi. Ini jangan sampai ini. Kenal kepada Allah sebatas ketika ditanya siapa pencipta langit bumi dan seluruh alam ini, dia jawab Allah. Tetapi pada saat kemudian disodorkan aturan Allah untuk mengatur ini alam, berupa hukumnya, berupa syariatnya, ditolak. Maka orang yang merasa iman dengan model seperti ini, sesungguhnya dia kufur seperti orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu kalau ditanya siapa pencipta langit bumi dan alam ini, mereka spontan mengatakan apa? Allah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sadar betul bahwa hidup ini diciptakan dan diatur, dikendalikan oleh Allah. Bahkan para jemaah yang dirahmati Allah, muhasabahlah selalu diri kita ini. Diciptakan oleh Allah, ada di dunia untuk menyembah Allah, dan saatnya nanti kita mati pulang ya kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amal ini. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah dan menguatkan keterangan yang ada di makalah ke-14 ini, intinya tadi ya, jangan sampai kita jadi orang yang lalai. Mohon izin dan perkenankan untuk saya membacakan satu peringatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal ghaflah anillahi ta'ala muhlikatun lil insan. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik keberadaannya sebagai pencipta ataupun sebagai pengatur ataupun sebagai yang menghukumi, itu muhlikatun lil insan, membinasakan manusia. Kalaupun tidak binasa di sini, akhirat pasti. Fama nafa'ahu ma kana yajma'uhu min mata'id dunya alfani. Semua yang telah dikumpulkannya dari benda-benda dunia ini, itu tidak akan berguna sama sekali nanti. Oleh karena itu, al-muslim al-hadar an takuna minal ghafilin an dzikrillahi wa ibadatihi. Wahai orang Islam, takutlah kalau kalian semua termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mengibadahi Allah bukan karena Allah butuh, ya. Kita yang butuh ibadah. Au
ya'tiyakal mautu wa anta ala ghairi ahibbatin wastidadin, atau takutlah wahai orang Islam saat nanti kematian datang kalian dalam kondisi sedang lengah tanpa persiapan. Takhudu fis sayyi'at wa tantahikul muharramat. Kamu hanyut di dalam berbagai macam perbuatan buruk dan melanggar berbagai aturan, ya. Banyak orang gara-gara dunia jadi lupa kepada Allah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Mencuri, nipu, suap, ya, membunuh, sumpah palsu dan segala macam. Bahkan tidak jarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada dunia juga tidak sedikit mencelakakan orang berilmu. Gara-gara dunia, ya, hubud dunia dengan ilmunya melupakan Allah. Artinya apa? Dia bungkam, ya, dari kemungkaran. Dia dakwah dan ceramah memilih-milih ayat, memilih-milih hadis, ya, sekedar yang untuk memuaskan para jamaah saja. Ada menutupi kebenaran, yang ada dibilang tidak ada, yang tidak ada dibuat ada untuk memuaskan siapa? Orang, memuaskan makhluk. Tidak sedikit orang berilmu memanipulasi hukum karena cintanya kepada dunia. Sebab kalau dia jujur nanti khawatir tidak ada yang ngundang, khawatir tidak dipakai lagi oleh jamaah. Dari situ kemudian berpikir, ya, pemasukan. Oleh karenanya maka Masya Allah kita menyaksikan itu. Berlindunglah kepada Allah pada jamaah. Dari apa? Dari bahaya kita jadi ulama yang demikian, atau kita mengikuti pola ulama yang seperti itu. Na'udzubillah min dalik. Ada lagi, tidak sekedar di tingkat tadi, ya, karena kecintaan terhadap dunia, hubud dunia, orang berilmu, ya, orang berilmu tidak hanya sekedar membisu atas kemungkaran, bahkan mendukung para pelaku mungkar. Ya, orang-orang jahat dilindungi dengan dalil, orang-orang zalim dilindungi dengan dalil. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang berilmu. Oleh karenanya maka jadi orang berilmu itu dilema. Dilemanya apa? Tadi, kalau imannya kurang kuat, akidahnya tidak kuat, keyakinannya kepada Allah tidak kuat, justru dengan ilmunya dia akan mencelakakan diri dan banyak mencelakakan orang lain. Beda dengan maksiatnya orang bodoh. Orang bodoh itu kalaupun sesat hanya sesat untuk dirinya, tidak bisa menyesatkan orang. Tapi kalau orang berilmu, kalimat dhalun mudillun itu disematkan kepada mereka. Sudahlah sesat menyesatkan orang. Ya, Masya Allah. Kalau saja lemah akidahnya, dengan berilmunya justru bahaya. Makanya sahabat Umar ibn Khattab mengatakan, yang aku khawatirkan terhadap umat ini adalah orang-orang munafik dari kalangan berilmu. Orang berilmu tapi munafik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kalangan pejabat. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Korupsi merajalela, ya, demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan harta, melupakan Allah. Bukan cuma melupakan Allah, melawan Allah. Bayangkan, Allah dilawan, Allah ditentang, Allah diajak perang, hukum Allah dimusuhin, syariat Allah dimusuhin.
Ini sekarang ini di saat rakyat sedang menderita, sedang sakit seperti ini, jangan dikira kita tidak tahu. Ya, ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang Masya Allah tidak punya rasa kemanusiaan, rasa iba, rasa kasih sayang kepada rakyat. Mereka justru memanfaatkan situasi ini untuk kesenangan mereka, untuk mendapatkan nilai pendapatan mereka. Ya, membuat undang-undang yang menyengsarakan rakyat, ya, menjual aset-aset yang merupakan milik daripada rakyat. Saya ingatkan semuanya, wahai para pejabat, sadarlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, bahwa cara-cara itu kotor dan tidak akan membawa keberkahan sama sekali. Justru akan membawa kehinaan, akan membawa kepada kehancuran. Dan kalau kalian umat Islam melakukan perbuatan seperti itu sebagai pejabat, wallahi ibadah kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi apa yang kalian dapatkan kemudian dikasihkan kepada anak dan istri kalian, alal hakikat yang kalian berikan kepada anak dan istri itu adalah api neraka. Nabi yang bilang kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabih. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi dibilang, jangan sampai dunia membuat kita tidak kenal Allah. Bukan cuma tidak kenal Allah, bahkan karena dunia orang berani melawan Allah. Ya, saudara dianggap musuh, musuh dianggap saudara. Bukan kita tidak tahu, ini era globalisasi, dunia informasi terbuka luas. Saya menyaksikan sendiri ada orang Islam karena ambisinya terhadap harta sampai tega memusuhi saudaranya sesama muslim. Sebaliknya merangkul orang kafir. Kepada muslim buruk sangka luar biasa, kepada orang kafir berhusnudzon. Ya, di banyak kesempatan kalau dia bicara, bahkan di forum pengajian, yang dijelek-jelekinya adalah orang Islam, yang dibulinya orang Islam. Tidak pernah dia terdengar membuli orang kafir misalnya. Masya Allah, saudara jadi musuh, musuh jadi saudara. Saya tahu itu semua adalah karena dorongan syahwat terhadap dunia. Dunia yang telah membuat kalian menjadi lupa dengan Allah, lupa dengan aturan Allah, bahwa kita itu sesama muslim saudara, kita itu sesama mukmin saudara. Beda partai, beda ormas, beda madhab itu hal biasa. Selama akidahnya sama, selama rukun Islamnya sama, selama rukun imannya sama, selama sumber hukumnya sama, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' wal Qiyas, itu adalah saudara. Lantas kenapa tega gitu ya? Masya Allah, tega sekarang ini. Yang saudara dimusuhin, yang musuh dan membahayakan disanjung-sanjung. Saya tahu itu karena kecintaan dan syahwat terhadap dunia, sampai lupa kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sampai disebutkan laqad amarallahu azza wa jalla rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu taba'an lahu bi dzikrillah wal hadari minal ghaflah faqala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khufyah wa dunal jahri minal qaul bil gudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, wahai kekasihku, wahai rasulku,
Ingatlah engkau kepada Tuhanmu di dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan jiwa raga di hadapan Allah, wa khifah, dan samar, enggak usah teriak-teriak, wa dunal jahri, enggak usah teriak-teriak, minal qaul, zikir kepada Allah, bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan sore, wala takum minal ghafilin, jangan engkau termasuk orang yang lalai, wahai baginda Nabi. Nabi diperintahkan gitu, maka perintah kepada Nabi itu adalah perintah juga kepada kita selaku umatnya. Dalam kaidahnya, selama tidak ada dalil yang menegaskan bahwa perintah itu khusus untuk Nabi, ya. Perintah dari Allah kepada Nabi adalah perintah Allah kepada kita sebagai umatnya. Jadi di ayat ini kita diperintahkan oleh Allah, zikir, ingat kepada Allah di dalam hati kita, dengan segenap rasa hina kita di hadapan Allah. Kalaupun kemudian ucapkanlah zikir itu dengan apa? Dengan tidak pakai teriak-teriak. Kapan zikirnya? Pagi, petang, pagi, sore. Wala takum minal ghafilin. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf ayat 205. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah baca Al-Qur'an, ya. Itu zikir yang luar biasa utamanya. Tapi ingat, saya juga perlu menyampaikan para jamaah, di kalimat hikam, di kalimat hikmah, kitab hikam menjelang akhir, itu ada penjelasan dari Syekh Ibnu Athaillah mengatakan begini: pertanda seseorang ibadahnya berdasarkan syahwat, bukan berdasarkan tuntunan, adalah bersemangat dalam ibadah sunnah tetapi malas dalam ibadah fardu. Maksudnya apa? Maaf saya katakan, kita ini sebagai orang yang bersahadat, maka kewajibannya sama. Apa? Menegakkan hukum Quran. Itu wajib, bukan mubah, ya. Sementara membaca Al-Quran itu, tadarus Al-Quran itu tidak wajib. Tidak wajib. Betapapun besar pahalanya, gede pahalanya, dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Nabi baca Al-Quran. Tapi ternyata level hukum yang wajib itu adalah menerapkannya. Oleh karena itu maka teruskan bagi jamaah, bagi mustami yang giroh baca Qur'annya tinggi, teruskan, karena itu adalah ibadah yang abdal. Tapi ingat, kalau bersamaan dengan semangat membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, tapi tidak pernah ada keinginan menegakkan hukum Quran, catat bahwa itu bukan berdasarkan wahyu, itu ada intervensi syahwat, itu ibadahnya ada intervensi nafsu yang tidak mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas berjemaah? Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan problemnya hari ini, umat hari ini, ya, di tengah-tengah jumlah umat Islam yang banyak, di apalagi suasana Ramadan, ya, suasana Ramadan, suara-suara di sana ramai sekali. Sebagian orang mengatakan itu syiar, ya. Sebagian orang mengatakan itu syiar. Tapi Masya Allah, ada satu hal yang memprihatinkan kondisi umat. Apa? Ramainya suara tidak disertai dengan kokohnya syariat ini tegak. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di surat Al-A'raf ayat 205. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan juga kepada Nabi. Sekali lagi catat, perintah juga kepada kita. Surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya, berzikir kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang, mengharapkan ridhonya Allah. Jangan kau palingkan mata engkau dari mereka hanya mengharap turidu zinatal hayatid dunya. Jadi perintah
Tadi perintah berzikir, di sini diperintahkan, Nabi diperintahkan untuk senantiasa senang bersama dengan orang-orang yang berdoa dan berzikir. Begitu, ya. Berikutnya kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan engkau taati siapapun dia, orang yang hatinya sudah melupakan dzikir kepadaku dan hidupnya sudah mengikuti hawa nafsu. Siapapun dia, jangan diikuti. Ya. Oleh karena itu maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini berlaku umum ini. Ini berlaku umum, siapapun orang yang punya sifat begini, tidak berzikir kepada Allah dan hidupnya mengikuti hawa nafsu, jangan diikuti. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang berilmu, ya, orang-orang berilmu yang perkataannya, yang sikap perilakunya tidak sesuai dengan ilmu. Termasuk di dalamnya di sini adalah para pejabat, ya. Konon sering mengatakan untuk taat kepada ulil amri. Di sini tegaskan, ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri yang taat kepada Allah, bukan taat kepada hawa nafsunya, melawan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya. Wa damallahu ta'ala al-kuffar alladina yatafannanuna fi mukhtalafi umuri dunya min ma'aisha wa ma'akila wa masyariba wa suna'at wa tara'at wa ihtira'at walakinnahum ghafiluna 'anillah wa an ma'rifatihi wa an ibadatihi munhamikuna fid dunya wa masyagiliha wa at'abiha. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang kafir yang mana mereka dalam persoalan makanan, minuman, ya, teknologi kelihatan seolah-olah ada keunggulan, tetapi walakinnahum ghafiluna 'anillahi ta'ala wa an ma'rifatihi wa an ibadatihi. Mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya bahkan. Ya, karena ateis atau karena bertuhan tetapi salah milih Tuhan, menyembah makhluk. Munhamikuna fid dunya wa masagiliha wa at'abiha, larut di dalam kesibukan dunia. Wala yarjuna lillah, tidak mengharapkan kepada Allah karena tidak kenal. Wala yuqimuna li ta'atihi, tidak taat kepada Allah. Nah, ini disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Mereka itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu dunia dari sisi yang nampaknya saja. Mereka hanya kenal dunia, sedangkan dengan akhirat lupa. Nah, di kesempatan yang mulia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya dialamatkan ke orang kafir. Tetapi mari kita bermuhasabah. Kalau kemudian ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi polanya sama, dia hanya kenal dunia tapi lupa akhirat. Nah, jangan-jangan klaim dan pengakuan Islamnya hanya ada di kita, tetapi kemudian tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, dan hari ini kita melihat betapa banyak orang yang mengaku Islam, Masya Allah, orientasi prioritasnya itu hanya kepada dunia saja, akhirat diabaikan. Untuk mengejar dunia tidak pakai aturan, udah halal haram segala macam sudah nggak dipakai. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal hadaratal gharbiyah bima utiyat min asbabi taqaddumi wal quwwah al madiyah bima lam tablughul hadarah as-sabiqah fi hadzal majal, ya,
lam tufraf ilal an al-had lam tu'rif ilal an al-hadfa alladhi khuliqat li ajlih. Kemajuan barat dalam soal sains dan teknologi, ya, yang kemajuannya bahkan mengungguli teknologi zaman dulu, itu ternyata bagi orang kafir teknologinya tidak pernah mengantarkan mereka untuk memahami hakikat hidup sesungguhnya untuk apa. Jadi di bidang teknologi maju, oke, tapi tentang tujuan hidup ini untuk apa nggak ngerti. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan kita sering diberitahu, ya, sering diajari oleh guru-guru kita di pengajian itu. Ingat, di dunia ini ada 3 ideologi, ya. 1 ideologi Islam, kemudian 2 ideologi kapitalis, yang kedua ideologi sosialis komunis. Ini coba tolong perhatikan perbedaan dari ketiga ini. Islam itu intinya adalah dalam 3 pertanyaan jawabannya memuaskan sesuai fitrah, ya, memuaskan akal dan menenangkan hati. Dari mana berasal? Jawabannya dari Allah. Kemudian yang kedua, untuk apa sekarang di dunia? Jawabannya adalah untuk menyembah Allah. Artinya apa? Terikat dengan aturan Allah. Kemana nanti setelah berakhir kehidupan ini? Jawabannya hanya kepada Allah. Oke, ini Islam. Jadi yang kedua, ini kapitalis nih. Kapitalis itu orang-orang yang masih percaya punya Tuhan, punya agama, termasuk di dalamnya, mohon maaf, barangkali orang yang mengaku Islam ditanya, kamu diciptakan dari mana berasal? Dia jawab dari Allah. Kemudian untuk apa di dunia ini? Nah, dia bilang untuk menyembah Allah. Tetapi kemudian menyembah Allah yang dimaksud oleh dia itu adalah hanya sekedar di masjid dan di musola, dalam urusan salat, puasa, zakat dan haji. Selebihnya selain daripada itu, dia tidak mau aturan Allah. Tidak mau aturan Allah. Karena tidak mau aturan Allah, menolak aturan Allah, sebagai penggantinya dia buat aturan dari akal manusia. Ini kapitalis nih. Jadi akhirnya apa? Menerima hukum sebagian dari Islam, menolak sebagian yang lain. Padahal perintah di Islam adalah masuk Islam secara sempurna atau kafah. Baik. Ketika ditanya orang ini nanti akan kemana? Akan pulang kepada Allah. Buat mereka yang beragama Islam, ada juga yang mengatakan kita akan kembali kepada Tuhan, ya. Dia percaya ada akhirat. Tapi mohon maaf, Tuhannya salah, itu, ya. Saya katakan di sini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, garis bawahi yang kedua ini nih, yang kedua. Yang kedua, ya. Dia mengakui diciptakan oleh Allah, akan pulang kepada Allah, kemudian di dunia menyembah Allah, tapi dalam pengertian yang parsial, ya, hanya dalam beberapa hal saja dia pakai aturan Allah, yang lainnya tidak. Maka tolong perhatikan dengan orang komunis, dengan ideologi sosialis komunis, dia sama sekali dari mana berasal? Dari materi, kan? Untuk apa ada di dunia ini? Untuk kepuasan materi, fisik. Nanti ketika berakhir kehidupan ini mau kemana? Balik lagi ke materi, ke tanah maksudnya. Asal dari tanah, hidup di atas sana, balik lagi jadi bangkai ke tanah. Percaya ada Tuhan? Tidak. Tidak. Percaya ada agama? Tidak. Tidak. Percaya ada akhirat atau tidak? Tidak. Karena tidak percaya ada Tuhan, karena tidak percaya ada agama, akhirnya apa? Dalam kehidupan ini dia bikin aturan bersumber dari akal. Nah, yang seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tadi disebutkan orang barat itu ya, orang barat nih, orang kapitalis ya, termasuk orang-orang komunis, dari sisi teknologi kelihatan maju, tapi maaf, kemajuan teknologinya tidak membuat mereka kenal untuk apa sesungguhnya hidup ini. Nah, ini ditegaskan di sini, jangan sampai yang seperti ini ada di orang yang mengaku beragama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laqad alimu an umuri dunya umuran hailah aw salathum ila as-su'ud fi tabaqatil jawi wal gaus fi dhulumatil bihar wal gaur ila maknunil ardil istikhrajis sarawat al mukhtalifah. Saking canggihnya teknologi mereka itu sampai bisa membuat kapal selam ya, bisa hidup di dalam air, bahkan bisa melihat apa kandungan bumi untuk kemudian dikeluarkannya. Walakin ma'a kulli dzalika lam yajidu rahah allati yu'ammilunaha wa yu'ammiluha kullu insanin 'ala dhahril ard. Tetapi dalam kondisi maju seperti itu dalam hal teknologinya, ternyata jangankan mengantarkan mereka untuk selamat, untuk mereka menemukan kedamaian, ketenangan hidup saja pun tidak didapat. Tidak didapat. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Kenapa ini terjadi? Nah, kenapa ini terjadi? Sekali lagi, tadi ya, fal gharab qad syabi'a min mata'id dunya wa asrafu wa baddaru walakin hal irtahat nufusuhum ar-raha al-haqiqah kalla wallahi la. Barat dari sisi teknologinya orang kafir itu maju, wah maju luar biasa, tetapi apakah mereka merasakan kedamaian dalam hidup? Kalla wallah la, tidak. Fahawadisul intihar fihim tatakarraru wa tusyahadu kulla yaumin wa sabahin wa masain. Kita melihat fakta ya, berita tentang mereka bunuh diri berulang-ulang terus terjadi. Kita saksikan mereka di tengah kemajuannya mereka bunuh diri. Nah, kenapa ini semua terjadi? Tadi karena hidup mereka dikendalikan oleh syahwat, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan aturan Allah. Ya, syahwat, li'anna tilka syahawat al-hayawaniyah al-mufritah bila quyudin wala dhawabit, enggak punya batas, enggak punya aturan. La yardauha radi wala yasudduha as-sad, tidak ada yang bisa mengendalikan. Nah, kalau orang Islam kan beda, ada ayat, ada hadis, ada hukum, ada aturan. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awadzalika bisabab ibtiqadil kuffar wal munafikin li amrin hamin lam yablughuh wa syai'in 'azimin yaftakiduh innahu al-ittisal billah wa talbiyatu nida'i fitratillah fi nufusihim wal wafa'u bi ahdihi alladhi wasaqakum bih. Kenapa itu terjadi? Alasan kedua adalah karena ada yang hilang dari mereka itu. Apa yang hilang? Al-ittisal billah, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Yang kedua apa? Wa talbiyatu nida'i fitratillah fi nufusihim. Mereka tidak mengindahkan seruan fitrah di dalam jiwa mereka, yang mana seruan itu sudah dipersaksikan oleh Allah di alam arwah mereka. Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 74. Kata Allah, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dulu di alam arwah semua manusia sudah dipersaksikan. Apa kalimat persaksiannya? Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka mengatakan qalu bala syahid, betul kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Tapi nanti pada hari kiamat mereka berkata inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa dengan ini. Satu,
Ya, gara-gara lalai, gara-gara lupa sampai nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, atau yang kedua kata Allah, mereka akan bikin alasan, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Ya Allah, betul di alam arwah kami telah dipersaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau wahai Allah. Tetapi apa boleh dikata, orang tua kami adalah orang-orang kafir, orang tua kami adalah orang-orang musyrik, dan kami adalah keturunannya. Karena kami keturunannya, kami ikut kepada mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya Allah, apakah kami akan disiksa padahal kami cuma ikut saja kepada orang tua kami. Wa kadzalika nufassilul ayati wal'allahum yarji'un. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah, kata Allah, demikianlah aku merinci ayat demi ayat dengan tujuan supaya mereka kembali kepada aku. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat sekali lagi, jangan sampai ini dunia membuat kita lalai dari mengingat Allah, dari mentaati Allah, dari memperjuangkan tegaknya hukum Allah, dan memperjuangkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, wa kam min syababil muslimina wa rijalatihim may yatrukuna ta'atallah wa yattajihuna litafrijil humum bizamihim ila safariyat fi kasirin min dualil kufri. Banyak orang-orang Islam yang kaya ya, yang kaya, mereka meninggalkan taat kepada Allah. Mereka membanggakan orang-orang kafir. Pada saat ada repressing, mereka jalan-jalan ke negeri-negeri kafir. Summa ya'jabuna bima hum alaih min bahrajin walakin ma in tanqadi tilka safariyat wa tilkal ijajat hatta ya'udal hammu wal ghammu min jadidin. Mereka datang ke negeri-negeri kafir membanggakan tentang tatanan yang kelihatan di mata, seolah-olah negeri-negeri kafir itu hebat. Nanti pulang dari negeri-negeri kafir itu, tadinya repressing, ngilangin pusingnya datang lagi. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wasabab fi kulli dzalik al-ghaflah 'anillahi subhanahu wa taala. Fa wa ajaban mimman ittakhadha al-umyan huddatan lahu. Orang kafir itu kan di dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang buta. Orang muslim itu adalah orang-orang yang melek. Bagaimana mungkin? Ini suatu hal yang aneh, suatu hal yang ajib, suatu hal yang bertolak belakang dengan fitrah. Masa ada orang melek dituntun sama orang buta? Masa ada orang Islam berkiblat kepada orang kafir? Masa ada orang Islam membanggakan orang kafir? Orang Islam itu harusnya membanggakan Islam. Begitu. Tapi demikianlah, ini zaman sekarang, zaman yang sedang dipenuhi dengan fitnah, ya. Berbondong-bondong orang kafir pada masuk Islam, yang orang Islam sekarang berbondong-bondong jadi murtad ninggalin Islam. Betul kan? Ya Allah ya Rabb. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, jangan sampai kita yang melek minta dituntun sama orang buta. Jangan sampai kita orang berakidah, orang Islam malah berpanutan ke orang kafir. Naudzubillah min dari. Nah, jadi saya tegaskan, kita berpanutan dalam hidup ini harus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, waktunya hampir habis. Terakhir, saya ingin mengatakan, sahabat Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan begini. Qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, laisa tahassuru ahlil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. Orang ahli surga itu nanti menyesal. Di surga itu menyesal. Kenapa menyesal? Karena ada satu waktu
entah itu hitungan detik, entah itu hitungan menit, atau apalagi hitungan hari, hitungan bulan, di mana dalam waktu itu berlalu tanpa disertai zikir kepada Allah, berlalu dalam kondisi dia lalai kepada Allah. Dan kemarin saya sudah sebutkan, sekarang di banyak sekali yang bikin lalai. Salah satunya apa? Handphone ini, ya. Handphone ini terus terang, masya Allah, jamaah rahimakumullah. Jadi setan-setan pada diusir, tapi sekarang ada setan baru namanya handphone, ya, tanda kutip. Karena buat sebagian orang itu masya Allah, sampai waktunya dengan handphone lebih lama daripada dengan sholatnya, waktunya dengan handphone lebih lama dengan Qur'annya, waktunya dengan handphone membaca yang enggak karuan, masya Allah. Ya mending kalau urusannya masih ada untuk thalabul ilmi, dakwah, silaturahmi, masih bernilai ibadah lah. Ini perkara-perkara yang mubah tapi berlebihan, apalagi sampai menjurus kepada yang haram. Naudzubillah min dzalik. Ingat tadi sekali lagi kata sahabat Mu'ad bin Jabal, laisa tahassuru ahlil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. Tidak ada yang membuat nanti ahli surga itu menyesal kecuali gara-gara apa? Ada waktu yang terlewatkan tanpa diisi dengan zikir kepada Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir. Terakhir ya. Kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Al-Wabil Shaib, ya, beliau mengatakan, kata beliau, la sabila lil ghafil 'anil dzikri ila maqamil ihsan, kama la sabila lil qa'id ila al-wusul ila baitin. Qala wa qala aidan ala qadri ghaflatil 'abdi 'anil dzikri yakunu bu'duhu 'anillah. Ya. Ala qadri ghaflatil 'abdi 'anil dzikri yakunu bu'duhu 'anillah. Maaf, yakunu bu'dahu anillah. Jadi saya ulangi, ala qadri ghaflatil 'abdi 'anil dzikri yakunu bu'dahu anillah. Kata Imam Al-Jauzi mengatakan, tidak ada jalan untuk menuju kepada maqam ihsan. Apa maqam ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, atau paling tidak merasa diawasi oleh Allah. Ini maqam ihsan. Maqam ihsan seperti ini, kata beliau, tidak mungkin didapat oleh orang yang kesehariannya selalu melupakan Allah. Maka hidupkan hati kita dengan zikrullah. Kemudian juga di sini disebutkan, ala qadri ghafratil 'abdi 'anil dzikri yakunu bu'dahu anillah. Sejauh mana seseorang itu lalai dari mengingat Allah, maka itulah jarak jauhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga jemaah yang dirahmati Allah, kita dijadikan orang-orang yang sadar, orang-orang yang eling, ya, orang-orang yang waras, ya, yang tidak pernah akan silau dengan dunia ini. Karena dunia ini hakikatnya apa? Tidak ada. Kenapa disebut tidak ada? Tadi adanya diciptakan oleh Allah, adanya dikendalikan oleh Allah, suatu saat dimusnahkan oleh Allah. Jadi aneh kalau kemudian kita sampai terhijab oleh dunia ini, oleh makhluk ini kepada Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, hanya itu barangkali yang bisa disampaikan malam ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang semakin membuat kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Ya. Ya. Pertanyaannya, yang dimaksud manusia yang selalu berzikir itu seperti apa? Karena fakta di lapangan banyak orang yang giat berzikir atau giat bersalawat akan tapi menolak untuk syariat. Iya. Pertanyaannya adalah, orang yang disebut berzikir kepada Allah itu seperti apa? Ya. Dalam banyak keterangan, zikir itu kan terbagi. Ingat ya, asal maknanya adalah ingat. Kemudian zikir oleh para ulama itu dijelaskan, ada zikir bil qalbi, tidak lalai. Kemudian ada zikir bil lisan,
Bilisan tuh di sini ya senantiasa basah dengan memuji Allah, ya, mensucikan Allah, bertasbih, berzikir, bertahmid, apa saja ya, bersolawat juga maksud di situ. Kemudian berikutnya adalah dzikir bil arkan. Dzikir bil arkan itu adalah anggota badan yang senantiasa dalam aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Jadi amaliyah yang senantiasa wajib, sunnah, wajib, sunnah, begitu. Atau kemudian berikutnya ke mubah. Kalau ke makruh aja udah hati-hati banget. Buat orang yang sudah tajasad dzikir hati, lisan dan anggota badan, yang makruh itu udah makomnya udah makom subhat, yang kalau di dalam hadis arba itu disebutkan siapa yang masuk ke subhat maka akan terjerumus ke haram, gitu. Ya, makruh itu sudah dihindari banget. Jadi segala macam aktivitas diri yang senantiasa punya nilai baik. Kalau tidak wajib, sunnah. Minimalnya adalah mubah yang tidak berlebihan. Nah, kemudian ada fakta di lapangan, orang salah arti berzikir. Banyak berzikir tetapi secara terang-terangan atau agak tidak terang-terangan menolak ajakan untuk kembali kepada syariat Islam, maka orang seperti ini tidak berzikir. Ya, walaupun zikirnya fasih, dan ini saya saksikan betul, banyak orang hari ini berzikir, zikirnya kencang, zikirnya banyak, zikirnya fasih, tapi diajak rujuk kepada penerapan syariat Allah, dia menolak. Wallahi, orang yang tidak berzikir. Tidak berzikir. Saya bisa ambil kiasnya di kitab Kifayatul Ahyar. Kitab Kifayatul Ahyar dibuka coba bab istisqa. Falyahdhar kullal hadar ayastaghfirul insanu bilisanihi wa qalbuhu musirun 'ala dzulmi wal ghasyi 'ala ra'iyah war ridha bi adami iqamati hududillah fastighfaruhu danbun li'annahu mustahji'un billah kastighfaril yahud wan nasara. Ada kalimat seperti itu. Maksudnya apa? Begini, sebagian orang mungkin mengira bahwa dengan istighfar, kan sebagian daripada dzikir itu adalah istighfar. Dengan istighfar dosa diampuni. Ternyata kata mu'alif dari kitab Kifayatul Ahyar, ada orang yang beristighfar, tapi semakin istighfar semakin dosanya bertambah. Kenapa? Karena pada saat dia minta ampun kepada Allah, tetapi di dalam hatinya senantiasa ridho, diatur dengan hukum selain hukum Allah. Bukan saya yang ngomong, ya. Mu'alif daripada kitab Kifayatul Ahyar. Coba dibuka di dalam bab istisqa. Kenapa orang istighfar dengan istighfarnya menambahkan dosa? Persoalannya adalah karena dia terus-terusan ridho, diatur dengan hukum selain Allah. Itu li'annahu mustahji'un billah. Dia dianggap sebagai orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka istighfar identiknya adalah bertobatkan dari dosa. Salah satu dosa adalah ridho, diatur dengan hukum Allah, kembali kepada hukum Allah. Tadi juga dzikir. Dzikir itu tidak hanya di dalam hati Allah, 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 Allah begitu, atau di lisan Allah, Allah, Allah. Sementara ketika kita diajak kepada aturan Allah, ya, syariat Allah, menolak. Maka wallahi sekali lagi itu bukan pengertian orang yang dzikir kepada Allah. Sama dengan begini, orang bersalawat kepada Nabi, mestinya salawat itu kan merupakan tanda cinta kepada Nabi. Ternyata bukan sepenuhnya tanda cinta kepada Nabi, baru sekian persen. Karena hakikat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar membaca salawat, tapi harus dibuktikan dengan apa? Itba kepada Rasulullah.
Jadi ada orang bersolawat tapi tidak mengikuti hidupnya Nabi, maka itu bukan orang yang cinta kepada Nabi. Meskipun ada orang mengatakan cinta kepada Nabi harus banyak solawat. Iya, berbaca solawat itu perintah Allah dan harus diperbanyak. Tapi ingat, harus juga diikuti dengan cara mengikuti pola hidupnya Nabi. Jangan dipisah. Hanya solawatnya saja, sedangkan ajarannya dicampakkan. Hanya dikirnya saja, gitu ya. Sedangkan aturan Allahnya ditolak. Itu enggak, bukan orang yang dikir kepada Allah. Begitu Pak Ari. Ada lagi? Cukup. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dan demikian. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.